tua muda bertanya tentang nasabnya, dari mana asal mereka, dari mana mereka mengenyangkan Al-Idrus, karena kami para habaib tidak akan pernah terima jika ada yang namanya habib palsu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على oleh yang sang maha mulia, manusia yang dibesarkan oleh yang sang maha besar, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun, setiap hari, setiap saat kita mengadakan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tampak putus-putusnya kita mengadakan acara tersebut. Karena kenapa? Karena kegembiraan kita, karena kecintaan kita, karena kesukaan kita, karena kegirangan kita, karena kebahagiaan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, masih kuat? Masih kuat? Terus semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, ketika kita mendengarkan daripada Nabi Muhammad, kita diwajibkan untuk menjawab daripada nama tersebut dengan selawat, agar kita tidak tercatat sebagai orang yang pelit, tidak tercatat sebagai orang yang kikir. Karena ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita tidak bisa menjawab, maka malaikat akan berteriak di kuping kita bahwa kita adalah manusia paling pelit dan kikir. Jemaah sehat, jangan tegang ya. Pada malam hari ini juga kita sekalian mengadakan daripada haul Al-Habib Ali bin Umar KKO. Saya lah Habib Zain Al-Kaf mencari nasab daripada Habib Ali bin Umar KKO selama 4 tahun. Sedikit kita akan bercerita. Banyak fenomena terjadi di mana fitnah telah melanda daripada majelis saya, majelis Tajul Mustafa yang dibina, yang dipimpin oleh Firman, di mana beliau dikatakan sebagai habib palsu. Maka di sini saya akan membuka sekedar sedikit pengetahuan agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa kenal, agar kita bisa tahu bahwasannya marga yang disandang oleh mereka yaitu Al-Idrus bukan semata-mata pemberian daripada manusia. Paham? Paham. Terusin. Terus. Lanjut. 4 tahun berkibar mencari daripada nasab tersebut, rumah demi rumah, kampung demi kampung, gang demi gang. Kita ketemu orang tua muda bertanya tentang nasabnya, dari mana asal mereka, dari mana mereka mengenyangkan Al-Idrus, karena kami para habaib tidak akan pernah terima jika ada yang namanya habib palsu. Paham tidak? Ngerti tidak? Tetapi kita sekarang sudah banyak fenomena bahwa banyak orang yang ngaku habib terus digebukin. Salah tidak? Salah tidak? Kita tidak boleh bermain tangan sendiri. Ada daripada maktab yang khusus mencatat daripada nasab-nasab keturunan baginda Rasul, yaitu maktab Rabitah Alawiyah. Di dalam Rabitah Alawiyah ada maktab khusus daripada maktab Daimi, pencatat daripada nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad.
Kalau Rabita Alawiyin mengeluarkan statement, sebuah surat mengatakan bahwa mereka palsu, maka wajib bagi kita untuk menolak mereka sebagai seorang Habib. Ngerti enggak? Jadi kita mesti paham Habib Ali bin Umar KKO adalah seorang pejuang yang dimana beliau lahir tahun 1922. Beliau merupakan pahlawan. Beliau merupakan pahlawan kemerdekaan yang bersama dengan Guru Mansur. Beliau adalah salah seorang pejuang yang dimana beliau juga bertugas ke Malaysia pada saat beliau di Trikora. Kita mencari datanya tidak sekedar mencari, saudara, dan tidak pernah ada sepeser pun duit dari keluarga yang kita cari meminta ataupun diberi, kita tidak pernah. Biar tahu ya, soalnya di luaran ada yang bilang Habib Zain Al-Kaf, pimpinan daripada Majelis Tajul Mustafa, meminta duit kepada keluarganya Taufik Ali karena mengurus nasabnya. Itu hoak. Kalau ada orangnya, saya seret ke kantor polisi, saya perkarain bahwa dia telah mencemarkan nama baik saya. Ini miskin dua orang ini, mau ngasih saya duit ya berapa? 1 miliar. Jaminannya gua neraka kalau dia palsu. Lah kalau dia palsu, gue neraka. Kalau dia asli, saya palsuin, neraka juga. Makanya kita mesti harus cari. Jangan kita terprovokasi oleh orang-orang mengatakan ini Habib palsu. Habib Ali bin Umar KKO di kalangan para hasiban, para orang tua, dikenal termasuk para pejuang-pejuang terdahulu mengetahui mereka. Beberapa hari yang lalu saya datang ke ahli nasab, kepada Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf yang tinggal di Jati Bening, dan saya memaparkan seluruhnya. Dan sebelumnya pula saya datang kepada Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf pula yang tinggal di Kalibata. Semuanya tidak ada yang mengatakan palsu. Mereka mengatakan ma'ruf biasma, terkenal nama Habib Ali bin Umar KKO yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, saudara. Jadi biar kita tahu nih ya, Firman tidak pernah ngaku Ali Idrus. Kami melakukan penyelidikan, Firman tidak pernah mengaku Ali Idrus. Ubaidillah tidak pernah mengaku Ali Idrus. KTP dari abahnya yang kami dapatkan di masa beliau masih remaja, masuk usia 17 tahun pembuatan KTP, sudah ada marga Al Idrus tertera. Kira-kira anak ngikutin KTP kakak bapaknya wajar tidak? Wajar tidak? Misalnya bapaknya binnya bin Lampu, anaknya bin Lampu, betul? Kalau bapaknya bin Zen, anaknya ya masa bin Bengkok? Iya, paham tidak? Saya di sini bukan datang untuk membela. Ini majelis saya Tajul Mustafa. Saya dirikan begitu dengan susah payah untuk kita mengajak bersama-sama menemui Rasulullah kelak di yaumil kiamah, agar majelis ini menjadi majelis berkah, bukan menjadi majelis yang tidak berkah. Paham? Paham ya? Jamaah sekalian, sekedar saya ceritakan tentang Habib Ali KKO yang sudah ditulis di sini. Saya sudah tulis dan saya sudah titipkan kepada Ubaidillah kemarin malam agar ditaruh di sini, takutnya saya lupa. Ya, hasil penelusuran kita. Habib Umar diperkirakan datang tahun 1918. Habib Umar ini asal Yaman, seorang pedagang dari tanah Arab, dari tanah Yaman, Hadramut, datang lalu kemudian ke tanah air Indonesia, dan beliau berdomisili atau tinggal menetap di Labuan, Banten. Paham? Direkam ya, kalau bisa direkam biar tahu, jadi nggak ada yang nanya. Nanti kemudian harinya biar kita tahu, karena kita masih terus mengurus sampai nanti keluar bukunya, sampai nanti keluar penetapannya. Kalau sudah keluar bukunya kita bikin selamatan. Setuju? Setuju? Kita sembelih kambing berapa ekor? 10, kita jajarin bakar sate di sini.
Kemudian diperkirakan tanggal tahun 1918 beliau datang di Labuan Banten. Nah, di Labuan Banten ini beliau berdagang dan menyiarkan agama Islam, ya. Jadi berdagang sambil syiar agama, ngajar. Sekian lama di Labuan Lebak Banten dengan usaha beliau berdagang, usaha beliau bersyiar. Kemudian beliau menikah dengan seorang perempuan asli Banten, ya, asli Banten, seorang akhwal, bukan syarifah. Ada yang mengatakan bahwa ibunya Habib Ali syarifah. Oh, cakep juga penelitiannya. Kita capek kehujanan, ya, ban motor kempes, mesin angus, menikah dengan seorang ahwal yang bernama Siti Khadijah. Paham? Nah, jadi Habib Umar menikah dengan Siti Khadijah. Setelah menikah sekian lama, Siti Khadijah hamil dan pada usia kurang lebih 6 bulan lamanya kehamilan daripada Siti Khadijah, Habib Umar sudah habis yang namanya visa. Tahu visa? Ya, visa itu izin buat untuk datang di sini. Kalau disebut igoma mungkin lain, yang lainnya igoma atau visa lah. Kita bilang visa, ya. Visanya sudah habis. Umur 6 bulan kandungan istrinya, Habib Umar balik ke Yaman. Setelah balik ke Yaman, ya, setelah dia balik ke Yaman tidak ada kabar. Namun sebelum beliau pulang, beliau memberikan daripada secari kertas susunan nasab untuk anaknya, dan dia mengatakan, namakan anakku Ali. Ali itu pemberian daripada Habib Umar, abahnya Habib Ali, pemberian namanya, dan ini silsilahnya. Diberikanlah silsilah itu terhadap keluarga yang ada di Banten. Jadi berarti ini keluarga Banten, ya. Pantes pengawalnya pada gondrong-gondrong belakang. Ada Habib Hasan Al-Masyhur. Ini Habib nih, yang gondrong ini Habib loh, marganya Al-Masyhur. Nih jawara satu gitu, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah habis izin tempat tinggalnya, dia pulang ke Yaman. Sudah memberikan semuanya kepada keluarga yang ada di Banten. Nah, Habib Umar ini sudah tidak ada kabar lagi semenjak balik ke Yaman. Nah, kenapa tidak ikut istrinya? Pertanyaan itu betul. Betul. Kok istrinya nggak diajak? Emang kayak dulu dari sini ke sana gampang ngurusin, ya. Berundinglah keluarga daripada Siti Khadijah, keluarga Banten, bahwasannya berkata kepada Habib Umar, jangan dibawa Siti Khadijah ke sana, takutnya nanti di sana tanahnya gersang, nanti kau ditinggal nikah lagi, yang ada kau sendiri, siapa tempat mengadumu. Betul? Perempuan begitu diajak, benar gak, Bu? Ya nggak, Bu? Misalnya ibu nikah sama orang Arab Saudi, ya, kemudian pindah ke sana, terus berantem, kagak ada tempat mengadu. Katanya begitu. Ditakutinlah Siti Khadijah tersebut. Lalu kemudian hasil perundingan tersebut, Habib Umar ikhlas dan ridho meninggalkan istrinya, tapi tidak menceraikan. Ya, meninggalkan tapi tidak diceraikan. Dikasih amanat, namakan anakku Ali, ini nasabnya, marganya tertulis Al-Idrus. Salah apa enggak firman ngaku Al-Idrus? Salah tidak? Tidak. Pertama. Kemudian Habib Umar sudah habis masa igoma tadi, setelah itu tidak ada kabar berita. Lalu kemudian keluarganya ini sudah memutuskan, ya, saya kembalikan lagi, sudah memutuskan untuk tidak dibawa. Berangkatlah pulang Habib Umar, dan kemudian tinggallah istrinya Siti Khadijah, ya, bersama keluarga besarnya di Banten, di Labuan Banten. Lalu kemudian tidak lama berselang lahirlah yang namanya Ali. Ali ini anak Habib Umar, kemudian dikenal sekarang haulnya menjadi Habib Ali bin Umar.
Habib Ali ini lahir pada tanggal 8 bulan 2 tahun 1922. Ingat? Ya. Habib Ali lahir pada tanggal 8 bulan 2 tahun 1922. Kemudian diasuh oleh neneknya yaitu Siti Khadijah. Diperkirakan usia Anjit Ali ini kurang lebih 3 sampai 4 tahun itu jidahnya dia, ibunya ya, jidahnya dia berarti Siti Khadijah ya. Ya, ibunya ya. Ya. Ibunya apa jidahnya? Ini kayaknya gak fokus ini. Gue balik-balikin kagak ada yang fokus. Ya. Saya ulangin. Lahirlah Anjit Ali. Kemudian diasuh oleh ibunya, masa oleh neneknya. Ya. Nah, kemudian setelah itu ibunya ini kurang lebih usia 3-4 tahun Habib Ali ini menikah lagi ibunya dengan salah satu jawara Banten. Salah satu jawara Banten, dan Anjit Ali ini dibesarkan oleh jawara Banten. Ya, paham? Paham sampai di sini? Ini kita acara haul. Jadi harus diceritakan kisahnya Habib Ali bin Umar KKO. Setelah Anjit Ali dewasa, sebelum Anjit Ali menjadi KKO, Anjit Ali sempat menjadi jawara di daerah Banten dan di daerah dan bukan jadi apa namanya kalau sekarang lurah. Jadi lurah, sempat jadi lurah beliau. Enak ya datanya, dapat tidak dapat enak itu jadi lurah ya, lurah Lebuan ya. Namanya Ali. Semua tahu nggak? Kenal nggak? Nggak kenal kan? Karena nggak nyari. Kalau yang nyari pasti tahu. Ya. Nah, setelah beliau diangkat di sana, lalu beliau masuk ke dalam yang disebut KKO, masuk tahun 1946 sampai 1900 atau sekitar 1446 atau 47 dia masuk menjadi tentara. Zaman dulu masuk tentara paling gampang dibandingkan dengan sekarang. Masuknya tesnya lumayan ya, gigi nggak boleh berlubang, betul, nggak boleh nindik ya. Nah, setelah itu Habib Ali kemudian menikah dengan Haja Sa'ah. Tahu Haja Sa'ah? Mungkin kalau orang ini kan orang asli sini dia. Haja Sa'ah ini asli Sawalio, orang Kiara. Ya, saya nggak tahu namanya, makanya saya nanya apa namanya desanya gitu. Taunya Sawalio doang. Kiara. Haja Sa'ah menikah dengan Haja Sa'ah, dikarunia anak 7 orang. Yang pertama namanya Siti Zubaidah, yang kedua Nur Hayati, yang ketiga Siti Khadijah, yang keempat Hasan, yang kelima Husain, yang keenam Muhammad Iqbal, yang ketujuh Muhammad Taufik Ali. 7 orang daripada anak Habib Ali. Sementara yang saya tahu lahir di luar negeri 1 orang, yaitu Muhammad Iqbal ini, bapaknya Ubaidillah, tempat kita acara ini lahirnya di Malaysia. Betul ya? Sesuai penelusuran saya kalau nggak salah. Kalau nggak betul berarti ya salah loh. Betul? Oh betul berarti. Lahir di Malaysia. Pada saat itu Habib Ali bertugas di Trikora. Di Trikora ya. Di tahun 1900 kurang lebih berapa tahun? Masih zaman PKI 6265 ya? 6265. Kemarin saya catat. Sebelumnya, ya lupa saya tanggalnya. Soalnya saya kebalik nulisin. Ini aja kebalik saya nulis. Ya, tahun 1946 saya tulis 64. Di belakangnya 47. Kan salah itu. Paham tidak? Ngerti tidak sampai di sini? Biar paham sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian lanjut cerita. Anjit Ali pergi haji tahun 1966. Tahun 1966 naik haji. Setelah pulang dari Mekah, Anjit Ali berguru kepada ulama besar Jembatan 5, yaitu Kiai Haji Muhammad Mansur. Jadi tahun 1966 naik haji. Perjalanan naik hajinya 1 tahun. Naik kapal. Kira-kira mau nggak naik haji 1 tahun? Lamanya jalan.
Kalau bininya berangkat, lakinya ditinggal, insya Allah kawin lagi. Iya, betul, betul. Kalau lakinya berangkat, bininya ditinggal, insya Allah lakinya punya bini lagi. Iya. Nah, hari ini kita mengadakan daripada haulnya beliau. Salah satu murid daripada Kiai Mansur atau Guru Mansur adalah Habib Ali bin Umar KKO, yang terus mengawal daripada Kiai Mansur sehingga beliau menjadi murid kesayangannya Guru Mansur pada waktu itu. Jadi ada sedikit percakapan dengan Jid Ali dan Guru Mansur. Ali, ini pesannya Guru Mansur. Ali, nanti kalau kau mati atau meninggal dunia, kau harus dikubur di samping kuburanku kalau aku duluan mati. Kata Guru Mansur. Allah Subhanahu wa taala menjawab duluan Guru Mansur. Allah Subhanahu wa taala menjawab duluan Guru Mansur meninggal dunia. Makam Habib Ali ini sudah dipersiapkan di samping Guru Mansur, saudara. Lalu kemudian karena beliau seorang tentara, beliau seorang pejuang, maka beliau diambil oleh pemerintah untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Paham? Jadi biar tahu nih, di belakang ada fotonya nih, nomornya 143. Saya masih ingat kok. Ya, nomor kuburannya kalau masuk ke makam cari bloknya nomornya 143 ya. Makam urutan 1443. Blok D. Blok D nomor 143 itu makamnya Habib Ali bin Umar KKO. Kita nggak nyangka ya. Betul. Nggak nyangka ya. Bahwasanya kita punya yang kita haulin ini seorang Habib ternyata pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Patut nggak kita rayakan haulnya? Patut nggak kita rayakan haulnya? Patut. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Insya Allah Allah berikan kita juga keberkahan. Setiap saat kita dalam doa memberikan Fatihah kepada Habib Ali bin Umar KKO. Insya Allah ini daerah, ini negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Nah, salah satu sahabat beliau di waktu beliau masih hidup, yaitu Habib Hasan Al-Idrus Mutawalli atau Habib Hasan Al-Waton, punya gambus Al-Waton luar Batang. Itu sahabat daripada Habib Ali bin Umar. Beliau sering ke sana setiap malam Jumat, taklim ke sana, ngaji ke sana setiap malam Jumat. Beliau berkunjung silaturahmi. Itu adat-adat mereka ya. Jadi yang kita dapatkan demikian cerita tentang Habib Ali bin Umar KKO. Jadi mengenai marga Ali Idrus yang tertera di kartu keluarga, di KTP-nya abahnya Firman, sudah dari masa bujang. Ibunya pernah berpesan kepada Muhammad Iqbal pada waktu di Malaysia. Ibunya mengatakan, ya Iqbal, nasabmu bermarga Ali Idrus. Itu abahmu masih hidup. Ditanya marganya Ali Idrus, tapi kalau ke atasnya tidak ditanyain karena mereka tidak terlalu memperhatikan daripada nasab pada masa itu. Kalau dulu ada orang ngaku Habib tidak terkenal, betul? Betul. Habib lewatin aja, ada Habib dagang, ada Habib biasa. Tapi sekarang Allah mulai memuliakan para habaib. Allah angkat derajatnya, Allah buka tabir-tabirnya bahwasanya para habaib ini adalah tiang-tiangnya bumi. Ketika mereka tidak ada, maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau nanti suatu zaman semua keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada atau dimatikan oleh Allah, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu bencana yang begitu besar yang tidak satu pun akan selamat, tidak ada daratan, tidak ada, semua menjadi rata, itulah akan datang dengan kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah bertanya, ya Sayyidina Umar, bencana apakah itu? Sayyidina Umar tidak bisa jawab. Mau bilang kiamat, Rasulullah aja nggak berani jawab kiamat. Paham? Ngerti? Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan pada hari ini di tempatnya Muhammad Iqbal bin Ali bin Umar Al-Idrus. Kenapa saya bilang masih tetap Al-Idrus? Karena saya ngikutin awal dari KTP-nya sambil saya tetap mencari. Kalau nanti memang mereka terbukti bahwasannya keluarga ini asli, maka
maka bukunya akan keluar, keterangan dari Rabi'atul Alawiyin akan keluar, dan saya akan mengumumkan secara live bahwa mereka seorang Habib. Namun kalau nanti dalam pencarian mereka tidak bersambung nasabnya kepala Al-Idrus, maka saya sendiri yang akan mengumumkan di halayak ramai, bahkan secara live, bahwa mereka bukan bangsa daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jemaah paham? Paham ya? Kalau saya memang khususnya karena ini Habib Ali bin Umar. Kalau kita bicara ilmu beda, di sini aja kita bicara tentang Habib Ali bin Umar, kita haulin, kita bicara tentang ini. Maulid nanti ada para dai-dai berikutnya. Ada Habib Hasan Al-Attas di dalam. Habib Adong udah pulang. Adong Al-Muhdar ada, masih di dalam. Masih ada beliau. Masih banyak para habaib-habaib, ada tadi Habib Riza. Nah, mereka orang-orang berilmu. Kalau saya tim pemburu. Ya, tim pemburu Habib palsu. Ya. Bukan tim pemburu dolar, bukan. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah. Udah lama kayaknya saya ceramah. Ya. Itulah sekelumit daripada cerita tentang Habib Ali bin Umar KKO. Paham? Ngerti? Direkam ya? Direkam, disimpan, dan bantu doa saya. Semoga Allah memudahkan urusan saya dalam pencarian nasab para Habib-Habib yang mengadu kepada kita, yang memberikan kepada kita, bahkan kita dapatkan mereka. Semoga Allah bantu memudahkan urusan saya agar saya dapat menemukan nasab-nasab mereka, asli ataupun palsu, agar tidak terombang-ambing, agar kita tidak menjadi bingung. Paham?